没我快啊！终于等到这一天，神鬼为引。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Slay the Gods episode 3. Di bagian sebelumnya, Ling Xie menemukan dirinya sebagai agen dewa Mikhail di dunia yang dihuni para dewa dan makhluk mitos. Dalam perjalanan batinnya, ia memasuki rumah sakit jiwa para dewa, dan di sana dia bertemu dengan Nyx, Dewi Malam dari mitologi Yunani yang mengalami gangguan delusi parah. Ling Xie berhasil membangunkan Nyx dan mengobatinya. Ia juga mendapatkan kekuatan yang membantunya lebih kuat dalam kegelapan. Di dunia nyata, Ling Xie terlibat dalam pertarungan menghadapi manusia berwajah hantu. Ia juga menunjukkan kekuatan barunya di pertarungan tersebut. Jokong Cheng, seorang penjaga malam, mengkonfirmasi keberadaan dewa-dewa dan mengungkap bahwa para dewa barat dan Daxia mungkin akan segera berperang. Ling Xie menjadi lebih sadar dan dunia para dewa yang kompleks dan ancaman yang mungkin akan datang. Sementara itu, para penjaga malam mengidentifikasi Ling Xie sebagai pembunuh manusia berwajah hantu yang memicu rasa penasaran lebih lanjut tentang kekuatan dan tujuannya. Scene melanjut di sebuah malam, terlihat seorang kapten tim 006 penjaga malam kota Sanjing bernama Song Pingge. Tiba-tiba saja dia itu mendapatkan telepon dari bawahannya, yakni Muye. Pada saat itu, Muye melaporkan bahwa agen dewa Mikhail telah muncul, yakni Ling Xie. Selain itu, orang-orang dari gereja dewa kuno juga datang ke kota. Muye kemudian memberikan perintah agar Song Pingge dapat membuat persiapan karena Muye berencana untuk menangkap agen dewa Mikhail tersebut. Di malam yang sama, tepatnya di sebuah ruangan klub malam, nampak Ling Xie yang sedang bersama dengan Jokong Cheng. Dengan perasaan yang penasaran, Ling Xie mencoba bertanya apa sebenarnya tujuan Jokong Cheng menemui dirinya. Sambil tersenyum, Jokong Cheng menjawab bahwa seorang anak yang lahir setelah kabut melanda seperti Ling Xie biasanya memiliki kemungkinan kecil untuk membangkitkan berbagai kekuatan supernatural yang bisa disebut sebagai kekuatan tabu. Para penjaga malam biasanya membagi kekuatan supernatural menjadi 6 tingkatan, yaitu klien, mutlak, laut, sungai, kolam, dan wadah. Sedangkan untuk Ling Xie sekarang, ia sedang berada di tingkat wadah. Namun kekuatan yang dimiliki oleh Ling Xie bukanlah sekedar kekuatan tabu, melainkan kekuatan dewa. Dengan kata lain, Ling Xie sebenarnya ada seorang agen dewa yang dipilih oleh malaikat Seraphim dan Mikhail. Ling Xie kembali bertanya kepada Jokong Cheng, apa sebenarnya alasan Mikhail memilih dirinya. Karena Ling Xie mengaku tidak tahu apa sebenarnya alasan Mikhail. Selain itu, selama ini dia tidak pernah melihat Mikhail secara jelas. Jokong Cheng pun memberitahu bahwa untuk menjadi terpilih biasanya ada syarat-syarat tertentu. Untuk dapat mengetahuinya, Ling Xie juga harus menyimak setiap perkataan dari Mikhail kepada Ling Xie. Namun sayangnya Ling Xie sama sekali tidak pernah mengetahui apapun dan tidak pernah mendengar perkataan apapun dari Mikhail. Lalu Ling Xie mulai mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, apakah kekuatan Jokong Cheng termasuk ke dalam kekuatan tabu atau kekuatan dewa? Jokong Cheng kemudian menjawab bahwasanya tidak semua orang memiliki kekuatan dewa. Bahkan agen dewa yang ada di Daxia saja totalnya hanya bisa dihitung jari. Sedangkan untuk Jokong Cheng sendiri, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan tabu maupun kekuatan dewa. Bisa dibilang Jokong Cheng hanyalah seorang tentara khusus yang memiliki pengalaman tempur yang disebut manusia biasa. Untuk dapat melawan, Jokong Cheng biasanya memanfaatkan benda dan senjata yang memiliki kekuatan tabu. Seperti sebuah benda yang disebut ruang terbuka milik Jokong Cheng. Benda itu memiliki kemampuan untuk membuat penghalang. Sehingga dalam penghalang itu, Jokong Cheng mendapatkan panggilan yang biasa disebut sebagai penjaga malam. Selesai bertanya dan melepas rasa penasarannya, Ling Xie memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Akan tetapi, Jokong Cheng masih belum menghabiskan pembicaraannya kepada Ling Xie. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi mengikuti kemanapun Ling Xie pergi. Sambil mengikutinya, Jokong Cheng mencoba menjelaskan kalau dirinya dan rekan-rekannya tergabung ke dalam sebuah organisasi resmi tentara. Terbentuknya organisasi ini disebabkan karena munculnya para dewa dan monster-monster di dunia. Namun sayangnya wilayah Daxia malah tidak memiliki dewa.
Sehingga para organisasi penjaga malam pun dibentuk untuk menjaga Daxia. Dalam beberapa tahun terakhir, para penjaga malam semakin merasa kesulitan. Pasalnya, semakin banyak hal misterius yang terjadi, dan bahkan para monster semakin menjadi brutal. Selain itu, kelak para penjaga malam juga pasti akan diserang oleh dewa-dewa asing. Oleh karena itu, Jokong Cheng selaku perwakilan dari tim penjaga 136 mencoba mengundang Ling Xie untuk bergabung ke dalam organisasinya dan timnya. Mendengar tawaran itu, Ling Xie langsung menolak dan meminta maaf kepada Jokong Cheng, sambil memberitahu kalau ia memiliki seorang bibi yang selalu bekerja keras untuk menghidupi dirinya, dan juga memiliki seorang adik yang selalu bersikap baik kepada dirinya. Oleh karena itulah, Ling Xie sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dalam organisasi dan mengurus sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Satu-satunya yang ingin Ling Xie lakukan hanyalah membahagiakan sekaligus melindungi bibi dan adiknya. 他在照顾我，我还有一个弟弟，他们就是我全部的亲人。姨妈现在身体说，这就是我。 Setelah menolak permintaan dari Jokong Cheng, tampak Ling Xie kembali ke rumah sakit jiwa para dewa untuk meningkatkan penyembuhan penyakit mental yang dialami oleh Nyx. Pada saat itu, Ling Xie telah berhasil meningkatkan penyembuhan penyakit mental Nyx sebanyak 6%. Di sisi lain, Jokong Cheng tampak sedang mendapatkan laporan bahwa kapten timnya dan para anggota timnya sedang mencari keberadaan dari monster baru. Ia juga mendapatkan desakan agar dapat memaksa dan membawa Ling Xie untuk bergabung ke dalam organisasi. Sementara itu, pada malam harinya, terlihat salah seorang anggota gereja dewa kuno yang sedang memberikan sebuah makanan kepada monster-monster peliharaannya. Makanan-makanan yang diberikan oleh anggota gereja dewa kuno ini bukan sekedar makanan biasa. Makanan ini ternyata dapat meningkatkan kekuatan dari monster-monster tersebut, dan juga membuat mereka semakin ganas. Di malam yang sama, tepatnya di kediaman Ling Xie, nampak dia itu dikejutkan oleh keberadaan dari Jokong Cheng yang ternyata diam-diam menyamar menjadi seorang guru. Melihat keberadaan dari Jokong Cheng itu, Ling Xie langsung menarik dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar Ling Xie, dia langsung mencekik Jokong Cheng sambil bertanya mengapa dia mengikutinya sampai ke rumah. Jokong Cheng pun memberitahu bahwa ia hanya ingin mengambil sebuah benda yang tertinggal di dalam tas Ling Xie, berupa pin panduan dewa hantu. Jokong Cheng kemudian memberikan sebuah amplop khusus penjaga malam Daxia yang berisi segopok uang, sambil berkata bahwa Ling Xie sekarang hanya memiliki dua pilihan saja. Yang pertama, mengambil uang itu dan bergabung dengan organisasi, atau Jokong Cheng akan menghabisinya. Perkataan itu sontak membuat Ling Xie menjadi begitu terkejut. Akan tetapi rasa terkejutnya itu hanya bertahan sebentar saja ketika Jokong Cheng mengatakan kalau ia hanya bercanda. Jokong Cheng kemudian hanya menasihatinya, jika Ling Xie tidak bergabung dengan organisasi, maka dia itu harus bersembunyi dalam kamarnya. Karena Ling Xie adalah seorang agen dewa dan sudah pasti akan ada banyak orang yang mengincarnya, terutama orang-orang dari gereja dewa kuno. Orang-orang dari gereja dewa kuno bukanlah orang yang baik. Jika mereka yang menculik Ling Xie, maka mereka pasti akan melakukan sesuatu yang sangat kejam. Sebelum pergi, Jokong Cheng juga mengingatkan agar Ling Xie menjaga dirinya dan keluarganya baik-baik. 我们那最好就躲得远。后来又被掉进手里，他为我熬坏了身体，但你不一样。我老赵没什么文化，小家，剩下的交给我。 Tepat ketika Jokong Cheng yang pergi keluar, tiba-tiba saja Ling Xie memberikan dan mengembalikan amplop yang sebelumnya ingin diberikan oleh Jokong Cheng. Awalnya Jokong Cheng sebenarnya ingin menolak uang itu, akan tetapi karena Ling Xie terus memaksanya, Jokong Cheng pun mau tak mau harus mengambil uangnya kembali. Setelah itu, di luar rumah Ling Xie, Jokong Cheng mulai berpamitan dan berpisah dengan Ling Xie. Pada saat juga, Ling Xie sempat mengembalikan pin panduan dewa hantu milik Jokong Cheng kepadanya. Di bagian pin panduan dewa hantu itu terdapat sebuah tulisan berupa jika malam gelap tiba, aku akan berdiri di hadapan jutaan orang untuk menghadapi kesulitan dengan berani bahkan mengorbankan nyawa. 这可是我的命。太神，我先走了。 Singkat waktu, terlihat Jokong Cheng sendirian sedang berhadapan dengan seekor monster tunduk yang sebelumnya sempat dilukai oleh kapten timnya. Selain itu, Jokong Cheng juga mendapatkan perintah dari rekan operatornya, yakni Xing Nan.
Pada waktu itu Xingnan memerintahkan agar segera memasang sebuah penghalang lalu pergi melarikan diri. Namun Jokongcheng malah mengabaikan perintah itu. Sebaliknya ia malah menjadi begitu tertantang untuk melawan monster tunduk tersebut. Menyadari niatan Jokongcheng, Xingnan pun memberitahu meskipun monster tunduk itu sudah terluka, tapi kekuatan mereka telah mencapai tingkat sungai. Mendengar peringatan Xingnan, Jokongcheng justru tidak mempedulikan hal tersebut. Karena jika tidak ada yang menghadapinya, maka seluruh kota tua akan mengalami pertumpahan darah. Setelah beberapa saat, monster tunduk mulai melakukan pergerakan dan secara ganas ingin menyerang Jokongcheng. Tak tinggal diam saja, Jokongcheng pun bergegas membuat sebuah penghalang untuk melindungi dirinya, sambil bersiap untuk melawan monster tunduk. Pada saat yang bersamaan, Xingnan terus-menerus mengingatkan Jokongcheng agar tidak menghadapinya. Namun Jokongcheng lagi dan lagi mengabaikan peringatan Xingnan. Lalu ia mulai mengambil pedangnya sambil berkata, "Jika malam gelap tiba, maka aku akan berdiri di hadapan jutaan orang untuk menghadapi kesulitan dengan berani, bahkan mengorbankan nyawanya." Di momen serupa, Jokongcheng mulai mengayunkan pedangnya dan menyerang monster yang ada di hadapannya. Pertarungan itu terjadi begitu sengit. Jokongcheng mampu memberikan perlawanan secara terus-menerus. Namun serangan-serangannya tidak ada yang mampu menembus pertahanan dari monster tunduk. Sebaliknya, ketika Jokongcheng memberikan serangan secara beruntun, monster tunduk justru berhasil melukai Jokongcheng hingga membuatnya terlempar. Tak berhenti sampai di situ, monster tunduk kemudian mulai menggunakan sebuah kekuatan tabu yang membuat area sekitarnya menjadi kacau dan berada di dalam ruang lingkup monster tunduk. Di dalam ruang lingkup itu, monster tunduk sempat menggunakan sebuah klon untuk menyerang dan menekan Jokongcheng. Pada saat itu, Jokongcheng menyadari kalau monster tunduk sengaja menggunakan kekuatan tabunya. Karena di dalam dunia nyata, jelas monster tunduk kalah dalam hal kecepatan. Namun di dalam ruang lingkupnya, kecepatan Jokongcheng sama sekali tidaklah berguna. Monster tabu kemudian mulai kembali menggunakan klonnya untuk mengecoh Jokongcheng hingga melukainya. Saat ini yang dapat Jokongcheng lakukan hanyalah bertahan secara terus-menerus, sampai kapten dan anggota lainnya pun datang memberikan bantuan. Lalu Jokongcheng mencoba untuk memberikan tekanan kepada monster tunduk. Akan tetapi serangan-serangan dari Jokongcheng ini berhasil ditahan oleh monster tunduk dan memanfaatkan bangunan-bangunan di dalam ruang lingkupnya. Setelah menggagalkan serangan dari Jokongcheng, monster tunduk itu secara tiba-tiba melepaskan pukulan tepat ke dada Jokongcheng, hingga membuat tulangnya patah dan terpental sangat jauh. Selepas mendapatkan serangan dari monster tunduk, Jokongcheng benar-benar menjadi tidak berdaya dan tidak dapat bangkit lagi. Tak berselang lama dan begitu cepat, monster tunduk di hadapan Jokongcheng sambil mengarahkan pukulannya kepada Jokongcheng. Di waktu yang sama, Xin balik ke kediaman Ling Xie. Di sana tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang terjadi kepada Jokongcheng. Hal itu membuat Ling Xie menjadi begitu khawatir dan langsung bergegas untuk pergi mencarinya. Sementara itu, monster tunduk terlihat sedang memberikan pukulan beruntun kepada Jokongcheng sampai membuatnya tak sadarkan diri. Lalu monster tunduk mulai menangkap tubuh Jokongcheng dan berniat ingin menghabisinya. Namun belum sempat monster tunduk melakukannya, tiba-tiba saja Jokongcheng kembali terbangun dan langsung menebas kaki monster tunduk. Tak terima dan tindakan dari Jokongcheng, monster tunduk itu pun menjadi begitu marah dan ingin membanting sebuah batu kepadanya. Tak hanya berdiam diri saja, Jokongcheng kemudian mematahkan serangan itu dan membuat pin panduan Dewa Hitam miliknya, hingga membuat Jokongcheng terpental. Tak berhenti sampai di situ, Jokongcheng kemudian mulai membangkitkan kekuatan tabu 083 yaitu kilat bulan. Di momen serupa, Ling Xie akhirnya tiba dan langsung pergi masuk ke dalam ruang lingkup monster tunduk. Setelah itu, serangan dari Jokongcheng berhasil menghabisi monster tunduk hingga padirnya monster itu pun sekarat. 终于等到这一天，神鬼为引。咱们是个天才。 Selepas menghabisi monster tunduk, Jokongcheng dikejutkan oleh kedatangan Ling Xie tepat di belakangnya. Pada saat yang bersamaan, nampak monster tunduk yang kembali bangkit dan berniat ingin memberikan serangan balasan kepadanya. Melihat hal demikian, Jokongcheng pun mulai mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas monster tunduk. Tepat sebelum Jokongcheng melepaskan serangannya, ia sempat menyuruh Ling Xie untuk memperhatikan serangannya dengan seksama. Jokongcheng kemudian mulai mengayunkan pedangnya yang bersinar di bawah bulan purnama.
lalu dengan cepat menebas kepala monster tunduk sampai membuat kepalanya terputus. 这一刀，要 Sesudah menghabisi monster tunduk, seketika Jokong Cheng jatuh dan menjadi tak berdaya. Sehingga dan penuh rasa kekhawatiran, Ling Xie langsung menghampirinya. Usut menyusut, Jokong Cheng itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan tabu. Tetapi dengan menggunakan panduan Dewa Hantu ini, Jokong Cheng akhirnya bisa menggunakan kekuatan tabu sebanyak 1 kali. Namun jika Jokong Cheng menggunakan panduan Dewa Hantu, maka ia pasti akan mendapatkan sebuah efek samping yang membuatnya kehilangan nyawa. Jokong Cheng mengaku selalu mengagumi kapten dan anggota penjaga malam yang lainnya yang memiliki kekuatan tabu. Oleh karena itu, Jokong Cheng merasa sangat puas setelah menggunakan panduan Dewa Hantu untuk mendapatkan kekuatan tabu. Setelah itu, Jokong Cheng perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Hingga padarnya, Jokong Cheng pun menghembuskan napas terakhirnya. Melihat Jokong Cheng yang tewas di hadapannya, Ling Xie pun sempat terdiam. Lalu ia menjadi begitu marah dan tak terima dan kematian dari Jokong Cheng. Tak berselang lama, nampak monster tunduk yang tiba-tiba kembali hidup dan mulai menyerang ke arah Ling Xie. Sementara itu, Ling Xie yang sedang emosi segera membangkitkan kekuatannya dan muncullah sebuah badai di sekitarnya. Ling Xie kemudian langsung menggunakan pedang milik Jokong Cheng. Lalu dengan cepat ia menebas monster tunduk sampai terbelah menjadi 2. Di sisi lain nampak Xingnan yang sedang memberikan arahan kepada Hong Ying agar segera menghampiri Jokong Cheng. Pada awalnya Xingnan melihat dari lencana Jokong Cheng kalau dia itu sama sekali tidak bergerak selama beberapa menit. Hal ini jelas membuat Hong Ying menjadi begitu shock dan ketakutan. Namun setelah beberapa saat Xingnan melihat lencana Jokong Cheng dan akhirnya mulai bergerak. Sehingga Hong Ying pun menjadi begitu gembira mendengarnya. Tapi perasaan gembira itu tiba-tiba saja lenyap dan berubah menjadi perasaan sedih ketika ia melihat Ling Xie yang sedang membawa jasad Jokong Cheng. Melihat hal demikian, sontak Hong Ying dan rekan-rekan lainnya pun bergegas menghampiri jasad dari Jokong Cheng karena dia itu sudah meninggal. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.